Selamat pagi semuanya. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah Ekonomi Pariwisata. Pada sesi ini kita akan membahas tentang prinsip pengembangan atraksi wisata. Seperti kalian ketahui bahwa atraksi wisata memegang peranan yang sangat penting di dalam industri pariwisata. Dan bahkan seorang ahli mengatakan without attraction there is no tourism. Itulah mengapa atraksi wisata sangat penting dalam industri pariwisata. Tapi sebelum itu marilah kita lihat sebetulnya posisi atraksi wisata di dalam tourism market system itu seperti apa. Silahkan kalian lihat di slide ini sebelah. Nah, ini adalah tourism market system. Jadi dalam pariwisata atau dalam ekonomi pariwisata kita mengadopsi dan mengadaptasi terminologi penawaran dan permintaan yang diterapkan di dalam sektor pariwisata. Kalian lihat itu ada supply and destination atau supply components of tourism. Di situ ada 5, yaitu attractions, lalu accessibility, lalu amenity, lalu activity, dan yang kelima adalah ancillaries. Kemudian di sisi sebelah kanan itu ada demand components of tourism yang terdiri atas 1 determinants of demand, kemudian ada motivations, lalu yang ketiga buyer behavior. Lalu untuk menjembatani antara supply components dan dipertemukan dengan demand components, maka dibutuhkan distribution channel atau yang disebut sebagai bridging components yang terdiri atas transportation, lalu ada travel intermediaries dan marketing intermediaries. Nah, di dalam sesi ini kita akan fokus membahas di kotak yang sebelah kiri, yaitu supply components of tourism. Dan kita lokusnya adalah attractions. Dan sesi ini kita akan membahas prinsip-prinsip pengembangan atraksi wisata. Mari kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, kita lihat dulu fakta empiriknya. Secara ekonomi ada penelitian dari Dr. Kate Nurse tahun 2005 dari Universitas The West Indies, Trinidad Tobago, yang mengungkapkan antara lain bahwa pada tahun 2004, Trinidad dan Tobago Carnival telah menarik sekitar 40.455 wisatawan dengan total pengeluaran $28. Sedangkan Caribana Carnival Toronto telah menarik wisatawan sebanyak 1 juta orang dengan total dampak ekonomi sebesar $200 juta Kanada. Yang kedua, ada hasil riset dari London Development Agent Research tahun 2003 yang menyatakan bahwa The Notting Hills Carnival adalah karnaval terbesar di Eropa. Telah menarik 1,6 juta pengunjung dengan rata-rata pengeluaran pengunjung digunakan membeli makanan di stand itu 25,4%, di restoran 6,23%, minuman 29,8%, biaya perjalanan 23,5%, pakaian 7,1%, produk musik 3,6%, dan lain-lain sekitar 4,4%. Dan totalnya pengeluaran pengunjung adalah sekitar 40 juta
British sponsoring, ya. Oke, yang ketiga dari studi Jenny Mekkonen Kacap Pasanen 2009. Ini dari Pusat Studi Pariwisata University Eastern Finland. Mengatakan bahwa Salonliva Opera Festival di Finlandia Timur telah dikunjungi 64.700 orang dan menghasilkan pendapatan pariwisata langsung sekitar 4,6 juta euro. Jadi inilah fakta empiris bahwa atraksi wisata itu sangat penting di dalam industri pariwisata. Mari kita lanjutkan. Nah, sekarang kita lihat bahwa atraksi wisata itu sebenarnya kalau di Indonesia kan menjadi daya tarik wisata. Menurut Undang-Undang Nomor 10 2009, Undang-Undang Kepariwisataan, daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisata. Jadi intinya daya tarik wisata itu terdiri atas keindahan dan keanekaragaman alam, lalu budaya dan buatan manusia. Nah, sayangnya daya tarik wisata ini atau atraksi wisata tidak mudah dikelompokkan karena sekarang ini sudah berkembang begitu luas dan didorong oleh teknologi informasi dan komunikasi, kemudian sangat menjadi variatif, sangat menarik, dan mencakup berbagai bentuk dan jenis, memapar sasaran wisatawan yang berbeda-beda dan beragam penyelenggaranya. Dan memahami prinsip pengembangan atraksi wisata bertujuan memahami berbagai fitur khas daya tarik wisata, memahami berbagai keterbatasan yang ada, dan untuk kemudian dari titik ini, kemudian mulai program pengembangan atraksi wisata. Nah, kita lihat sebetulnya tadi sudah dikatakan bahwa menurut undang-undang kita, Undang-Undang Kepariwisataan itu ada 3 jenis utama, yaitu alam, budaya, dan buatan manusia. Tetapi kalau kita breakdown lagi, ada berbagai jenis atraksi wisata. Misalnya natural, ada etnik atau cultural, ada historic, sejarah, ada park, ada business, ada religious, ada medical, ada special events, ada government events, ada other built attractions. Nah, saya sedikit memberikan gambaran yang 3 di atas saja, yaitu natural, ethnic, cultural, dan historic. Nah, ini misalnya natural attractions. Nah, jadi wisatawan sebetulnya disuguhi atraksi wisata alam, keindahan alam yang menjadi menu utama bagi wisatawan, ya. Ini natural attractions. Nah, lalu mari kita lihat ada ethnic atau cultural attractions. Ini seperti ini, Anda di sebelah paling kanan itu adalah upacara sekaten atau grebek mulut di Keraton Surakarta Hadiningrat. Lalu yang sebelah kanan ini etnik, bisa cultural, itu sebuah sanggar tari yang terkenal di Bali, di Gianyar, Bali. Itu kegiatan yang bisa dinikmati para wisatawan. Nah, lalu ada historical attractions. Ini berkaitan dengan aspek-aspek histori dari sebuah suku, sebuah kota, sebuah wilayah, atau sebuah negara. Itu sebelah kanan pojok adalah di Museum Nasional Mesir, lalu itu piramid di Mesir, lalu di bawah itu ada di Borobudur, dan yang paling bawah pojok kiri itu adalah di Keraton Yogyakarta Hadiningrat. Nah, ini salah satu contoh bahwa atraksi yang berkaitan dengan historik. Nah, ada juga setelah itu kita punya prinsip pengembangan atraksi.
Bagaimana ini prinsip pengembangan atraksi? Dan ini tahapan sebetulnya, tahapan. Yang pertama adalah inventory, yang kedua adalah assessment, yang ketiga adalah attractions mix. Nah, ini merupakan tahapan, tadi sudah saya katakan. Jadi kalau kita ingin mengembangkan atraksi wisata, itu kita mulai dari inventory, lalu assessment, attraction mix. Lalu apa itu inventory, assessment, dan attraction mix? Mari kita lihat. Nah, inventory itu mencakup identifikasi semua atraksi yang sudah ada dan potensial. Jadi misalnya di kota Surakarta, misalnya di kota Solo, atraksi apa saja diidentifikasi. Mulai dari atraksi cultural, atraksi yang sifatnya religius, atraksi yang sifatnya upacara adat, atraksi yang sifatnya permanen, itu semua diidentifikasi. Dan yang potensial juga diidentifikasi, misalnya ada beberapa festival yang diciptakan. Lalu ada pula yang mencakup kemungkinan pengembangan berbagai atraksi dan event baru. Ya, karena pariwisata itu butuh pembaruan, what's news begitu, apa yang baru. Lalu identifikasi ini menjadi sangat penting karena sumber daya alam langka seperti Solo ini kan tidak punya sumber daya alam untuk ditampilkan. Ya, atraksi naturalnya tidak ada, sehingga kita menonjolkan selain itu yang kita punya. Ya, lalu identifikasi dilakukan secara terstruktur dan sistematik. Barangkali ini yang butuh didiskusikan lebih jauh, tetapi ini salah satu tugas dari pemerintah dalam hal ini Dinas Pariwisata, ya, bersama-sama dengan elemen komponen pendukung kelembagaan pariwisata di kota. Lalu assessment, ini mencakup observasi serta analisis yang mendalam. Lalu setiap atraksi itu didalami, kemudian dianalisis. Sekarang mengenai assessment, atau juga bisa disebut sebagai evaluasi. Nah, assessment terhadap atraksi wisata ini mencakup observasi serta analisis yang mendalam. Jadi setiap atraksi wisata itu didalami, dianalisis secara mendalam strukturnya, kontennya, lalu medianya dan sebagainya. Lalu menggunakan metode yang berbasis pada teori dan empiris tentu saja. Jadi observasinya itu menggunakan tata cara yang juga berdasarkan teori atau theoretical relevance dan empirical relevance. Nah, dapat pula berbasis data historis dan evaluasi yang pernah dilakukan. Nah, sayangnya hampir tidak ada daerah yang melakukan assessment ini secara komprehensif. Nah, inilah tantangan ke depan bagaimana melakukan assessment terhadap atraksi wisata yang ada di destinasi wisata. Nah, lanjut. Nah, kriteria evaluasi atraksi wisata ini penting sekali. Kadang-kadang banyak kota, banyak destinasi wisata yang asal membuat event, lalu diberi label event pariwisata. Tidak demikian, ada syaratnya sebetulnya. Yang pertama bahwa atraksi wisata itu harus berbasis autentisitas. Autentisitas ini semacam sense of place. Jadi ketika kalian masuk ke destinasi wisata atau melihat sebuah atraksi wisata, entah itu natural atau build attractions, itu Anda langsung bisa melihat otentisitas di situ. Ah, ini khas di sini, ini autentik di sini, tidak di tempat lain. Nah, autentik inilah yang akan mendorong munculnya uniqueness, keunikan. Tanpa authenticity tidak ada keunikan. Kalau kita hanya copy paste karnaval dari satu daerah ke daerah lain, tanpa kita tahu otentisitasnya, kita tidak akan menemukan uniqueness. Dan uniqueness ini adalah syarat yang penting, prinsip yang penting dalam pengembangan atraksi wisata. Yang ketiga adalah quality. Wisatawan datang itu mengorbankan waktu, tenaga, dan tentu saja biaya. Nah, kalau dia tidak disuguhi atraksi wisata yang sepadan dengan satuan moneter yang dikeluarkan oleh wisatawan itu, mereka tidak akan mengapresiasi
dan dia tidak akan memberikan apresiasi yang cukup dan tidak akan kembali sebagai repeater, apalagi merekomendasi temannya, tetangganya, saudaranya untuk ikut berkunjung ke destinasi wisata itu. Kemudian yang keempat adalah namanya drawing power, kekuatan menarik wisatawan, dan ini sebetulnya harus ditanyakan kepada wisatawan itu sendiri. Oleh sebab itu penting bagi destinasi wisata yang ingin mengembangkan atraksi wisata, perlu ada research kecil-kecilan lah atau survei secara berkala untuk menanyakan pada wisatawan bagaimana feedback mereka terhadap atraksi yang mereka lihat atau yang mereka nikmati, sehingga kita bisa mengembangkan kekuatan daya tarik atraksi itu lebih besar untuk ke depan menarik wisatawan lebih banyak. Nah, yang terakhir adalah activity expansions. Kadang-kadang wisatawan datang setelah nonton ini apa lagi ya? Kita setelah ini apa lagi ya? Nah, itu sebetulnya pentingnya bahwa sebuah atraksi wisata itu tidak hanya satu tok, tidak hanya satu hari, tetapi bisa di-extend, di-expand, sehingga aktivitas wisatawan di situ lebih banyak pilihan dan bisa tinggal lebih lama dan kemudian mengeluarkan duit lebih banyak dan memberikan dampak ekonomi yang lebih banyak di destinasi wisata. Nah, ini tahap yang ketiga, attraction make. Ini mencakup strategi mensinergikan sebuah atraksi wisata dalam sebuah produk atraksi maupun event kepariwisataan. Ini tidak mudah karena ini juga harus memahami karakteristik event itu. Apakah ini bisa digabungkan, apakah ini saling komplement, apakah ini mensubstitusi, semacam itu. Ini butuh pengetahuan tentang atraksi, pengetahuan tentang event, pengetahuan tentang basis budaya, pengetahuan tentang berkesenian, pengetahuan tentang media. Seperti memang pariwisata adalah multifaset industri. Jadi SDM yang di situ juga harus multi talent, memahami berbagai sudut pandang dalam mengembangkan atraksi wisata. Nah, tujuannya apa? Satu, agar produk makin berkualitas, karena tadi kualitas adalah salah satu syarat. Kemudian yang kedua, terjadi efektivitas dalam pemasaran. Kalau jelas attraction-nya, jelas autentisitasnya, uniqueness-nya, sehingga pesan yang disampaikan kepada calon wisatawan itu akan lebih clear dan wisatawan akan lebih jelas menangkap pesan dari atraksi wisata tersebut. Itulah prinsip-prinsip pengembangan atraksi wisata yang terangkum di dalam sesi ini. Nah, terima kasih atas perhatian dan apresiasi kalian. Sampai ketemu di sesi selanjutnya. Keep health, happy, and safe.